Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ila al huda wa dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, Wafdu Tayyi. Kelompok yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wafdu Tayyi, datang di antara mereka wa fihim Zaid al-Khail radhiyallahu anhu. Seorang yang bernama Zaid bin Muhalhal bin Zaid at-Ta'i. Beliau ini termasuk orang di antara orang Arab yang terbaik dan di antara orang yang tinggi dari kalangan orang Arab. Beliau dijuluki dengan Al-Khail karena memiliki 5 kuda. Ya, karena punya banyak kuda, julukannya Zaid Kuda. Ya. Nah, biasa orang-orang itu menjuluki dengan sesuatu yang identik dengan orangnya. Bahkan beliau ini Zaid al-Khail ini adalah pemimpin dari Bani Tayyi, dari Wafd Tayyi. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ataituka min masirati tis'in." Aku ini datang kepada engkau ya Rasulullah dari perjalanan 9 hari. 9 hari perjalanan, jalan kaki ya. Jalan kaki 9 hari. Nabi perjalanan dari Mekah ke Madinah itu 8 hari. Berangkat hari Senin sampai hari Senin. Ini perjalanan beliau 9 hari. Amdaitu rahilati fa azhartu laili wa azma'tu nahari. Kendaraanku sampai capek, payah. Malam begadang, siang kehausan. La as'aluka an khoslatain azharatani. Aku akan bertanya pada engkau 2 hal yang membuat aku nggak bisa tidur di waktu malam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Masmuk, siapa namamu?" Dijawab oleh Sayyidina Zaid, Zaid al-Khail, Zaid kuda. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti, "Bal anta Zaid al-Khair." Nama kamu Zaid al-Khair, yang baik. Langsung diganti oleh Nabi. Kalau ketemu orang namanya nggak baik, itu sunnah ganti. Tapi kalau zaman sekarang moro-moro diganti ngono, kalau baca ganti, ya, nah, repot. Jadi kalau memang nggak benar ya diganti yang benar gitu loh. Ya, kalau nggak tepat ya diganti yang tepat. Enakan dikira-kira Zaid kuda mbek Zaid api. Ya kan gitu. Fasal farubba mu'dilatin qad su'ila anha. Maka tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan, karena terkadang yang dianggap sulit itu ternyata sudah pernah dipertanyakan. Kadang ada masalah-masalah yang sulit ditemukan, ternyata sudah ditanyakan orang lain sebelumnya. Akhirnya beliau bertanya, 2 hal yang membuat beliau tidak bisa tidur di waktu malam
yaitu as'aluka an alamatillahi fi man yurid wa an alamatihi fi man la yurid. Apa sih ya Rasulullah tandanya Allah ingin orang itu jadi baik atau Allah tidak ingin orang itu jadi baik? Orang yang diharapkan oleh Allah dan orang yang tidak diharapkan oleh Allah ini tandanya apa? Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik kepada beliau. Kalau seperti itu, kaifa asbahta? Bagaimana kamu hidup di waktu pagi? Apa yang kamu rasakan? Maka beliau menjawab, asbahtu uhibbul khaira wa ahlah wa man ya'mal bih. Aku ini kalau sudah hidup di waktu pagi, yang aku rasakan aku memiliki cinta kepada kebaikan, orang yang melakukan orang-orang baik dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi pokok orang-orang yang berhubungan dengan kebaikan aku seneng wis. Lihat majelis seneng, lihat orang hadir majelis seneng, lihat orang aktif ke masjid, iktikaf, sholat, memakmurkan masjid, lihat orang ahli sedekah seneng, duduk mengharap sedekah ya. Lek seneng karena mengharap sedekah ya kabeh wong seneng. Insyaallah ndak seneng kalau gitu. Tapi seneng lihat orang itu berbuat baik. Kemudian fa in amiltu bihi aikantu bisawabihi. Kalau aku melakukan kebaikan aku yakin dapat pahala. Yakin, nggak ada keraguan sama sekali. Wa in fatani minhu syai' hanintu ilaih. Kalau aku ketinggalan untuk berbuat sesuatu, aku merasa sedih. Kalau kita kan enggak, ketinggalan pengajian itu biasa, enggak ada perasaan sedih. Apalagi kalau ketinggalannya itu karena dapat uang kerja, wah anggapnya kan sama-sama ibadah. Balik mulai ben. Sekali lagi pekerjaan itu ibadah kalau hanya untuk kebutuhan. Lebih dari kebutuhan bisa jadi ibadah ketika niatnya niat-niat yang baik dan dia jalankan ketika sudah mendapatkannya. Contoh orang yang kerjanya UMR, gajinya UMR, kebutuhannya berapa sehari-hari di rumah? Untuk makan, sekolah, listrik, anggaplah 3 juta. Sisanya berapa? 1,5. Yang 1,5 itu bukan ibadah kalau tidak ada niat kebaikan. Kalau niatnya kebaikan, buat apa? Oh, nyelengi umroh. Bagus, itu kebaikan. Sisanya apa? Buat nanti kalau liburan mau ngelencer. Bukan ibadah yang 1,5 itu. Artinya waktu yang dia lakukan untuk bekerja yang lebih dari kebutuhan itu bukan ibadah. Kalau tidak diniatkan dengan nyelengi umroh, wayahe nyelengi, gak mesti umroh, gak nyelengi wis. Kayak yang liyane, kayak jajan kono, kayak cangkruk kono, kayak nggodhe kono. Ya, batal niatnya tadi, nggak ada faedahnya sama sekali. Nggak ada terus oh jadi tetap dapat niatnya. Kalau mendadak sakit butuh obat, nah itu jadi tetap nilainya ibadah. Lebihnya tadi ibadah. Nah beliau ini seperti itu. Jadi selalu dalam hatinya itu merasa cinta kebaikan, cinta kepada orang yang berbuat baik, seneng gitu loh. Kalau bisa melakukan kebaikan, yakin dapat pahala. Bukan berarti merasa hebat, merasa benar, enggak. Punya keyakinan Allah memilih dia menjadi orang-orang yang akan diberi pahala oleh Allah karena perbuatan baik yang dia lakukan. Kalau ketinggalan dari suatu kebaikan, merasa sedih. Entar lagi musimnya korban, kepingin korban, ternyata di waktunya korban nggak bisa, nggak ada uang. Dia sedih karena nggak bisa melakukan kebaikan itu. Lo kan tetap dapat pahala. Sedihnya nilainya pahala, tapi kesedihan itulah yang nampak dari orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hadhihi alamatullah fiman yurid wa alamatuhu fiman la yurid. Yaitulah tandanya Allah menginginkan dia menjadi orang yang hebat, orang yang baik, dan Allah yang tidak diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik.
Kalau yang kamu sebutkan itu ada pada kamu, itu tandalah orang yang diinginkan oleh Allah, yang diharapkan oleh Allah. Sedangkan kalau tanda-tanda itu tidak ada pada kamu, yang kamu sebutkan tadi, itu tanda orang yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ini harus selalu cinta kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik. Siapapun, jangan karena kelompoknya baru senang, kalau bukan kelompoknya nggak senang, nggak, jangan. Pokoknya itu kebaikan, senangi. Kebaikan ya, bukan zahirnya baik. Karena kadang kita ini salah arti, dianggap kabeh api, karena zahirnya api kabeh wis. Gasaane alasannya kan kita harus husnudzon. Ya betul husnudzon. Kalau misal gini, ada tanah, itu tanah diwakafkan musola, kemudian cari dana, tulisannya sumbangan pembangunan masjid, wakafnya musola. Ini bukan kebaikan, ini kesalahan, nggak boleh. Terus kita dukung kebaikan ini, loh itu kebaikan, salah ini kesalahan. Kalau wakafnya itu musola, jangan minta dananya untuk masjid, minta dananya untuk musola, karena beda nanti. Kalau itu dana untuk musola dipakai masjid, namanya haram, bahaya, bukan kebaikan. Jadi kadang-kadang nampak di kita itu kebaikan, padahal itu bukan kebaikan. Begitu juga majelis, yang mimpin bukan orang yang berilmu. Wah, ini syiar loh. Kalau dia sampai mengucapkan kata-kata, kemudian nanti itu salah, menyesatkan, kamu mendukung penyesatan, ini namanya. Beliau udah berkata-kata, cuma mimpin aja. Saiki lihat yang dulunya hanya gosida-gosida tok, saiki mulai ceramah kabeh wisan. Semuanya seperti itu. Orang itu kalau sudah punya jabatan, dimuliakan, pasti kok cuma nasihat-nasihat aja. Suwe-suwe ngentokno hukum. Karena apa? Sudah ditokohkan, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi dari dulu, sudah ada. Nggak usah kaget. Makanya kalau memang nggak layak untuk berbicara, terus kemudian mimpin, bahaya. Hati-hati. Jangan dilihat, ini kan kebaikan, ini baca sholawat, ini baca maulid, ini hatta baca Al-Quran. Nggak semuanya layak untuk menjadi pemimpin, nggak semuanya pantas untuk menjadi pemimpin. Ada kapasitas tertentu. Walau aradaka bil ukhra hayya alaka thumma lam yubali fi ayyi wadin halakta. Kalau Allah menghendaki kamu untuk kebahagiaan di akhirat, Allah akan mempersiapkan kamu untuk melakukan hal-hal tersebut, kebaikan-kebaikan itu, agar kamu mendapatkan keistimewaan, kemuliaan di akhirat nanti. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi baik, pasti dia diberikan kesempatan untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Oh, ini pantas masuk surga, dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Nggak mungkin hidupnya ini penuh dengan kemaksiatan sampai akhir hayatnya, nggak mungkin. Pasti di satu titik dia akan menjadi orang yang ahli dalam kebaikan sehingga layak untuk Allah ciptakan surga, dan Allah ciptakan untuk penghuninya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, katanya Nabi. Semuanya akan dimudahkan untuk berbuat. Tujuannya dia ciptakan ini masuk mana? Surga. Ya akan diperlakukan oleh Allah untuk dijalankan oleh Allah untuk melakukan amalan ahli surga. Tapi orang yang berada di dalam amalan ahli surga tidak boleh merasa terus, berarti saya penghuni surga. Enggak. Karena ada kekhawatiran di akhir, di finish. Bisa jadi terpeleset sebelum masuk finish, sebelum melewati garis finish. Nah, itu harus juga diwaspadai. Kemudian ketika sudah diperlakukan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, mau mati dimanapun, mau di Madinah, mau di Amerika, mau di Jepang, nggak urusan. Meninggal dimanapun nggak ada masalah. Yang penting amaliyahnya adalah amalan orang-orang yang baik. Itu yang paling penting. Saya kepingin meninggal di Mekah, boleh. Kalau meninggal di Mekah nggak boleh, nggak ada masalah. Saya kepingin meninggal dalam keadaan tawaf, iya gak apa-apa. Tapi kalau kamu tawaf kemudian yang kamu lihat itu jamnya bukan
Ka'bahnya, kamu lebih menghargai jam itu, lebih terpesona dengan jam daripada Ka'bah, ya podo ae suul khotimah walaupun kamu dalam keadaan tawaf. Jadi dimanapun tempat meninggalnya itu tidak berdampak apapun. Yang penting apa yang ada dalam hati kita dalam kebaikan, cinta kebaikan, orang-orang yang baik, dan melakukan kebaikan-kebaikan, maka itulah tanda husnul khatimah. Nah, mereka masuk ke kota Madinah dan Rasulullah posisi dalam masjid, sehingga mereka fa'aqadu rawahilahum, mereka mengikat kendaraan mereka di halaman masjid, masuk mendekat kepada Nabi SAW, disodorkan kepada mereka Islam, mereka masuk Islam dan diberi hadiah oleh Nabi 5 uqiyah fiddah. 5 uqiyah fiddah. Setiap orangnya dikasih 5 uqiyah. Jadi sering yang datang kepada Nabi itu dia kasih hadiah 5 uqiyah, 5 uqiyah. Bukan hanya satu wafat ini. Di pertemuan sebelumnya wafat Sakif juga seperti itu. Ya, mereka dikasih oleh Nabi per orang 5 uqiyah, 5 uqiyah. Untuk Sayyidina Zaid al-Khail atau al-Khair itu dikasih oleh Nabi 12 uqiyah plus dapat tepung. Ya, nashan itu nash itu ini apa namanya? Tepung kanji. Ya, tepung tapioka. Wa hasuna islamuhum. Nah, mereka Islamnya bagus. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dzakara li rajulun minnal arab bi fadlin thumma ja'ani ila ra'aituhu duna ma yuqalu fi lazat al-khail." Tidaklah datang menceritakan kepadaku, orang datang menceritakan kepadaku tentang keutamaan dari orang Arab, kemudian dia datang kepadaku, kecuali aku lihat semuanya di bawah yang diucapkan oleh, yang disebutkan oleh Zaid al-Khair. Artinya Zaid ini bisa menyebutkan kepada Nabi keutamaan, kemuliaan, keagungan yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Ya, seperti pertanyaan yang diucapkan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yablugh kullama kan fi. Kemudian setelah itu Nabi merubah namanya menjadi Zaid al-Khair dan diberikan oleh Nabi sebidang tanah yang dinamakan dengan Faid wa ardin atau aradin. Fa kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah masuk Islam, keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar dari kota Madinah, Rasulullah mengatakan, "In yunja Zaidun min hummal Madinah fa innahu." Kalau memang nanti Zaid ini bisa keluar dari kota Madinah dan selamat dari hummal Madinah, efek demam yang ditimbulkan karena masuk Madinah. Jadi orang masuk Madinah khususnya yang pertama kali umumnya sakit, minimal pilek, tenggorokan gak enak, itu biasanya ya, orang pertama kali masuk Madinah. Karena memang wabak yang ada dari sebelum Nabi masuk itu setelah didoakan oleh Nabi berkurang banyak, tapi biasanya masih ada ya. Saat itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal itu sakit parah, sampai Sayyidina Bilal itu melaknat orang-orang kafir Quraisy karena merasa terusir dari kota Mekah menuju ke kota wabah. Nah, sampai Nabi doa, Allahumma ja'al bil Madinati fa ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Kemudian Nabi minta diangkat wabah, dipindahkan ke Juhfa, sehingga berkurang drastis itu, tapi dampaknya, efeknya masih ada. Nah, biasanya orang sakit. Nah, Nabi mengatakan kalau memang Zaid ini selamat dari wabah yang ada dari kota Madinah, fa innahu, maka sesungguhnya Zaid, berhenti di situ Nabi mengucapkan. Jadi khobarnya inna dibuang. Nah, dikatakan oleh penyarah hadis itu mengatakan perkiraan yang diinginkan oleh Nabi adalah la yu'ab, dia tidak akan pernah dicela selamanya. Ya, fa innahu la yu'ab. Nah, ketika Sayyidina Zaid sampai di daerah Najd, menggunakan air dari kota Najd, langsung merasakan demam tinggi sampai beliau wafat. Nabi sudah mengatakan,
in yunja, kalau selamat. Dan ternyata memang nggak selamat, sehingga beliau terkena penyakit demam yang disebabkan dari kota Madinah di daerah yang namanya Fardah, daerah namanya Fardah, sehingga beliau meninggal di sana. Wallahu a'lam. Nah, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa menjadi orang yang baik itu sebetulnya pilihan Allah, tapi kita punya ikhtiar, usaha untuk bisa meraihnya. Murni pilihan Allah, tapi kita diberi ikhtiar oleh Allah untuk memilih. Kita bisa memilih menjadi orang yang baik, mencintai orang-orang baik, dan berbuat amalan orang-orang yang berbuat baik. Tinggal kehendak Allah betul-betul sama dengan ikhtiar kita atau tidak. Selama ini kita nggak tahu keinginan Allah, kehendak Allah. Sampai saat ini Allah nggak tahu. Tapi ikhtiar kita selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Di antara tandanya Allah berkehendak sesuatu itu Allah pilihkan kita menjadi orang-orang yang memperdalam agama. Memperdalam agama, tanda orang yang diinginkan oleh Allah menjadi baik. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan man aradallahu bi khairan yusib minhu, man yuridillahu bi khairin yusib minhu. Ketika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, Allah akan memberikan musibah kepada orang itu. Jadi kalau dapat musibah itu syukur, tanda dicintai, diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik. Karena itu para salaf, para ulama ketika keluarganya meninggal, saudaranya meninggal, itu diucapkan a'zamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ya, kemudian jawabannya apa? Alhamdulillah. Lalu kita apa? Innalillahi kan. Coba orang mau mati alhamdulillah, apa? Diantemi kan. Menganggapnya bersyukur ya. Tapi padahal itu yang diajarkan oleh para salaf. Ya, ketika dapat musibah berarti dapat pahala, diinginkan oleh Allah menjadi baik. Karena itu jawabannya alhamdulillah, al-baqa lillah. Ya, bersyukur. Tabrakan dor, alhamdulillah. Kalau kita enggak ngomel di sini, matamu lu kan delok. Syukur kepada Allah. Ketika dapat musibah itu tanda kita diinginkan menjadi orang baik. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.